satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu hamil ya, pada saat dia sudah ketahuan telat haid dan sudah periksa tes kehamilan dan ternyata positif ya, artinya sudah mulai ada tanda-tanda kehamilan dari segi tes kencingnya. Mereka akan bertanya kapan sebaiknya USG dilakukan ya, pada awal kehamilan. Apakah itu perlu dilakukan USG pada awal kehamilan ataupun nunggu pada saat dia kehamilannya sudah semakin besar. Nah, USG pada awal kehamilan sebaiknya dilakukan lebih dini ya, oleh karena pada beberapa kasus, jadi tidak semua ibu hamil itu akan ingat sekali hari atau menstruasi terakhirnya ya. Jadi hari terakhir menstruasinya itu seringkali mereka tidak mengingat dengan pasti. Ada juga pola haid yang tidak teratur atau menstruasinya tidak teratur dan ragu-ragu mengingat men terakhirnya. Nah, ini tidak bisa dijadikan patokan nanti untuk menentukan umur kehamilan atau usia kehamilan dari ibu tersebut. Jadi begitu seorang ibu hamil itu sudah ketahuan telat haid ya, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda kehamilan, mungkin sudah mulai merasakan mual ya, kemudian tes kencingnya sudah positif atau PPT-nya sudah positif. Nah, itu perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan USG pada saat awal kehamilan. Jadi tujuan USG pada awal kehamilan yang pertama sudah tentu adalah memastikan ibu hamil tersebut apakah memang betul hamil. Nah, itu akan kita lihat pada USG yang awal kehamilan itu adalah kita melihat adanya kantong kehamilan apakah ada ya. Kalaupun dia ada kantong kehamilan, di mana lokasi dari kantong kehamilan tersebut ya. Apakah dia di dalam rahim atau intrauterin ataukah dia di luar rahim, atau kita sebut mungkin hamil di luar kandungan ya. Nah, itu harus kita pastikan lebih awal di mana lokasi dari kantong kehamilan dari ibu tersebut. Nah, yang kedua adalah kalau kita melihat kantong kehamilan ada di dalam rahim misalnya. Nah, berapa ada kantong kehamilan? Itu yang harus kita lihat lebih awal untuk membedakan apakah itu kehamilan tunggal ataukah itu kehamilan kembar ya. Misalnya ada dua kantong yang dari awal sudah bisa kita lihat di USG pada saat awal kehamilan tersebut. Nah, itu bisa sudah kita bedakan berapa ada kantong kehamilan. Nah, kemudian di dalam kantong kehamilan tersebut apakah sudah ada bakal janin ya, atau kita sebut dengan fetal embryonic pool ya, atau bakal janin atau embrio. Nah, itu harus kita pastikan. Nah, kemudian juga dilihat apakah ada dalam satu kantong kehamilan adakah satu bakal janin atau fetal embryonic pool tersebut, ataukah mungkin ada dua ya, bisa jadi dia hamil kembar atau multiple atau kembar dua ya. Nah, itu kita bisa lihat dari jumlah kantong kehamilan, ataukah di dalam satu kantong kemungkinan bisa ada dua embrio atau dua bakal janin. Nah, itu bisa dilihat lebih awal. Jadi pastikan kantong kehamilan ada di mana, kemudian berapa ada kantong kehamilan, kemudian di dalam kantong kehamilan apakah ada janin, bakal janin apa tidak ya, ataukah dia memang tidak ada perkembangan ya, yang seperti kita sebut dengan kehamilan kosong atau black ovum. Itu harus dipastikan lebih awal. Nah, pada awal kehamilan juga dari USG kita bisa akan menentukan usia kehamilan ya. Jadi pada awal kehamilan kita bisa mengukur dari besarnya kantong kehamilan tersebut untuk menentukan usia atau umur kehamilan dari ibu tersebut. Jadi kalau pada kasus yang haidnya tidak jelas, tidak teratur atau ragu-ragu, nah kita bisa pastikan menentukan umur kehamilan dari pemeriksaan USG pada awal yang kita lakukan tersebut ya. Misalnya dari besarnya kantong kehamilan bisa diukur, kemudian dari kuning telur yang ada bisa diukur, termasuk kalau sudah ada embrionya atau bakal janinnya. Dari ukuran tersebut ya kita bisa ukur untuk menentukan umur kehamilan dari ibu hamil tersebut ya. Jadi lebih awal bisa dilihat dan diketahui, dan keakuratannya akan lebih tinggi dibandingkan kita menentukan umur kehamilan pada saat USG dilakukan pada umur kehamilan yang sudah besar. Jadi tingkat keakurasinya atau keakuratannya itu akan lebih tinggi pada saat hamil itu masih kecil untuk menentukan usia atau umur kehamilan tersebut. Kemudian yang dilihat juga pada saat kehamilan awal ini, saat itu dilakukan USG adalah adakah massa atau tumor atau benjolan yang kita bisa lihat dari USG yang menyertai pada kehamilan tersebut ya. Misalnya hamil itu bisa ada kista ya, atau kistoma ovarii misalnya, ataukah ada tumor yang lain, misalnya ada mioma uteri atau tumor jinak dari otot rahim, atau kelainan-kelainan lain atau organ massa atau tumor lain di daerah
rongga perut ibu tersebut. Nah, itu kita bisa lihat dari pemeriksaan USG saat awal kehamilan tersebut. Di samping memang kita ingin mengetahui dari kehamilannya itu sendiri adalah melihat adakah suatu kelainan atau masalah lain di luar kehamilan tersebut, di luar rahim tersebut. Nah, untuk menentukan umur kehamilan ya, kita melakukan biometri janin namanya ya. Nah, ukuran biometri tersebut pada saat awal kehamilan pada trimester pertama khususnya itu bisa kita lihat dari atau kita ukur dari pertama dari besarnya diameter dari kantong kehamilan atau KS namanya ya. Nah, kemudian kedua bisa dilihat dari yolk sac-nya ya, kuning telurnya. Yang ketiga baru kita bisa ukur dari panjangnya bakal janin atau embrio ya, itu dengan pengukuran CRL namanya. Nah, dari ketiga ukuran atau dari pengukuran tersebut kita bisa mengetahui umur kehamilan, kemudian yang kedua kapan perkiraan lahir atau HPL dari kehamilan tersebut. Nah, itu kalau kita bisa tentukan lebih awal, jadi akurasinya, tingkat akurasi keakuratannya untuk menentukan umur kehamilan itu termasuk menentukan kapan perkiraan lahirnya akan lebih tepat ya dibandingkan saat kehamilan itu sudah besar. Nah, USG pada kehamilan awal ya bisa dilakukan USG per abdominal, artinya USG dari perut dilakukan. Nah, tentu persyaratnya harus terpenuhi, artinya kandung kemih ibu itu harus terisi ya, harus cukup ya, sehingga sebagai petunjuk untuk menentukan atau pemeriksaan kehamilan dengan USG pada awal kehamilan tersebut. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa melihat atau belum bisa ditentukan dari pemeriksaan USG abdomen ya, USG yang dilakukan lewat perut, kita bisa lakukan USG dari vagina atau transvaginal USG. Nah, itu akan keakuratannya akan lebih tinggi ya, karena akan langsung ketemu rahim ya. Nah, itu dalam keadaan kita melakukan USG vagina atau transvaginal USG, itu kandung kemihnya harus kosong ya. Itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh ibu tersebut ya. Jadi USG yang dilakukan pada awal kehamilan itu bisa dari vagina, transvaginal maupun per abdominal, yaitu USG abdomen. Nah, itu bisa dilakukan, tujuannya sama, menentukan kantong kehamilan, di mana lokasinya, berapa ada kantong kehamilan ya, dan berapa ada bakal janinnya atau embrionya, termasuk menentukan umur kehamilan dari janin tersebut. Nah, jadi ibu-ibu, lakukanlah pemeriksaan kehamilan dengan USG pada awal kehamilan saat ibu misalnya dalam keadaan haidnya tidak jelas ya, lupa hari pertama haid terakhirnya, pola haidnya tidak teratur, jika sulit menentukan nanti umur kehamilan dan perkiraan kapan lahir dari janin tersebut. Nah, itu penting dilakukan sehingga kita lebih awal mengetahui apakah kehamilan ini normal ada di dalam rahim atau di luar kandungan, atau kita sebut dengan kehamilan ekstrauterin atau kehamilan ektopik. Itu harus ditentukan lebih awal. Kemudian yang tadi pastikan dia berapa ada janinnya, berapa ada kantong kehamilannya, dan berapa usia atau umur kehamilan dari janin tersebut. Nah, itu yang perlu dilakukan lebih awal sehingga kedepannya kita bisa melakukan melihat perkembangan dari janin tersebut ke depannya. Pada trimester berikutnya kita akan bisa mengetahui perbandingannya, apakah memang sesuai perkembangannya atau normal pertumbuhannya, ataukah memang ada gangguan, misalnya dia gangguan pertumbuhan dari janin tersebut. Nah, itu yang penting kita lakukan, kenapa kita harus melakukan pemeriksaan USG pada awal kehamilan.